Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wat-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami As-Salam Depen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali memulai kajian rutin kita, kajian At-Tibyan. Aslinya At-Tibyan, saya nggak bawa kitabnya. At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Mudah-mudahan puasa kita, seluruh amal soleh, amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak termasuk orang yang dikatakan oleh Nabi rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak orang yang puasa tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga saja. Artinya puasanya tidak berpengaruh sama sekali terhadap perilakunya, sifat-sifatnya, karakter-karakternya yang buruk. Dia tidak kembali dari maksiat kepada taat, tidak kembali dari pelit kepada dermawan, tidak kembali dari yang tidak pernah sholat jamaah kepada sholat jamaah, tidak pernah baca Quran kepada baca Quran. Puasanya tidak berpengaruh sama sekali. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, tanda bahwa puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kembali dari segala sesuatu yang tidak selaras dengan kebaikan dan manfaat kepada segala sesuatu yang selaras dengan kebaikan dan manfaat. Kata para ulama, tanda puasa seseorang itu dikabul, diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan itu terus-menerus dilakukan. Kita biasa qiyamul lail ya pada bulan Ramadan, maka qiyamul lail itu terus kita lakukan di luar bulan Ramadan. Kita semangat baca Quran di dalam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan pun tetap membaca Quran. Tanda puasa seseorang itu diterima. Warubba qaimin, kata beliau, banyak orang yang bangun malam, qiyamul lail, salat tahajud, salat witir, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari semua yang mereka lakukan itu illa sahar, kecuali nggak tidur saja. Ini yang disebut oleh para ulama dengan ibadah sebatas formalitas, sebatas seremonial saja. Ramadan nijin bahasa mereka, taatnya pada bulan Ramadan saja. Setelah keluar daripada bulan Ramadan pensiun, kira-kira begitu. Kita diharapkan menjadi rabbaniyin, orang yang taatnya tidak hanya pada bulan Ramadan tetapi
di luar bulan Ramadan. Ya memang mohon maaf, keimanan seseorang itu ibarat roda yang berputar, terkadang lambat, terkadang cepat gitu. Terkadang semangat dilakukan, terkadang malas dilakukan. Karena itu mohon maaf, ada satu doa yang diwasiatkan oleh Nabi kepada sahabat mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Ini saya ulang-ulang. Diulang-ulang aja kadang nggak diamalkan gitu ya. Ada satu doa yang diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak ditinggalkan oleh sahabat Mu'ad dan oleh kita semua. Kata beliau, wahai Mu'ad, saya cinta sama engkau. Ana uhibbuk, saya mencintai kamu. Kalau bisa kamu tidak meninggalkan satu doa setelah sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik gitu. Mungkin bisa diulang Pak Haji yang pakai masker ini. Pak Haji siapa namanya? Pak Yusman. Mangga dibuka heula. Taib. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pak sampingnya. A'inni wa syukrika wa husni ibadatik. Taib. Yang belakang Pak Haji, yang ganteng, putra ya? Aduh, ini ada kemarin ada harim nyari jodoh, gimana ya caranya? Coba diulang. Ini bukan ini, ini nggak ada ini ya, nggak ada bor gitu. Saya tulis Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ini doa ini pendek tapi luar biasa ini. Nabi mengatakan, wahai Mu'ad, saya cinta sama kamu. Nabi kalau udah bilang begitu kan luar biasa ini. Beda dengan kita ngomong sama istri kita, sama santri kita. Nabi kepada sahabat yang beliau cintai, wahai Mu'ad, ana uhibbuk, saya cinta betul sama kamu. Kamu jangan tinggalin ini doa setelah sholat. Allahumma a'inni, bukan ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mungkin sama-sama Pak Haji. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau bareng-bareng a'inna, Bapak ngimamin di depan misalnya, a'inna, biar nggak egois gitu. Kalau a'inni untuk diri sendiri, kalau a'inna mutakallim ma'al ghair, bareng-bareng. Ya Allah, a'inni, bantu aku. A'inni, bantu aku. Kalau ini sesungguhnya aku, kalau ini ya. Tapi kalau a'inni, ya Allah, bantu hamba ala dzikrika, agar selalu dan terus menerus berzikir kepadamu, mengingatmu, wa syukrika, dan terus menerus berterima kasih, bersyukur atas anugerah nikmat karunia yang diberikan olehmu, wa husni ibadatik, dan bantu aku agar ibadahku ini semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin tua semakin baik, semakin baik begitu. Artinya minta istiqomah itu. Tinggal kita introspeksi ini. Semakin tua ini semakin baik apa semakin melorot ini kita kira. Nah, Nabi mengharapkan sahabatnya ini agar tidak meninggalkan ini. Satu tujuannya, keimanan seseorang itu terkadang naik, terkadang turun gitu. Ada orang pagi hari muslim, sore hari kafir. Pagi hari baca Qur'annya 3 juz, sore hari udah nggak baca Qur'an lagi, begitu kan? Hati manusia begitu.
Nah, kita tidak bisa berupaya sendiri. Kita harus mohon betul kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk selalu berada dalam ketaatan. Seperti ada kisah itu, mohon maaf. Ada seorang sufi, seorang syekh, seorang guru mengatakan kepada muridnya, "Wahai murid, seandainya engkau dikejar oleh anjing, apa yang engkau lakukan?" "Ya, aku timpuk anjing itu." "Timpuk ya?" "Aku ambil batu, aku lempar." "Kalau masih dikejar bagaimana?" "Aku lari, aku timpuk lagi misalnya." "Kalau masih dikejar bagaimana?" "Ya, aku timpuk lagi." Nggak selesai-selesai, kata gurunya. "Yang kau lakukan ini, dia akan terus mengejarmu. Kalau engkau misalnya ketika dikejar mengatakan kepada yang punya agar dibantu, maka seketika anjing itu akan berhenti gitu, mengejarmu." Kira-kira begitu. Karena kita nggak tahu cara berhentiin anjing itu seperti apa, hanya yang punya yang bisa kan. Nah, begitupun jiwa kita ini, nafsu kita ini, yang tahu ya Gusti Allah begitu. Berapa banyak orang yang rumahnya dekat masjid, ketika dengar adzan tidak tergerak sama sekali untuk berangkat ke masjid. Alhamdulillah ini Pak Haji, Masya Allah, Pak Haji Nasrun. Ya Allah, lupa lagi. Pak Nasir, pakai Merial. Ini orang-orang ahlul masjid semua ini. Mudah-mudahan nih, mu'allakun bil masajid. Jadi ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana yang lain gak dapat perlindungan selain perlindungan Allah. Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, pikirannya masjid, bagaimana caranya nih masjid bersih, makmur, begitu. Dengar azan, semangat. Nanti di padang mahsyar itu Pak, orang digambarkan oleh Rasulullah. Ada yang keringatnya itu menenggelamkan apa? Tubuhnya. Ada yang matahari itu saking mungkin ngerinya ya, di atas kepalanya. Tapi bagi orang-orang yang 7 tadi itu langsung dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Luar biasa. Yang pertama al-imamul adil. Ini ranking pertama. Kenapa imam adil ranking pertama? Karena dia ngurusin satu negara ya. Kalau dia adil, yang pertama dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika berdoa, yang baik itu jangan hanya untuk sendiri. Ya Allah, anugerahkan kepadaku istri yang cantik, istri yang salihah, istri yang dan seterusnya, dan sebaliknya misalnya. Itu kan untuk pribadi saja Pak. Tapi kalau ya Allah anugerahkan kepadaku pemimpin yang adil misalnya, pemimpin yang bisa memberikan kesejahteraan, itu doa baru cihuy itu. Karena untuk seluruh manusia di negara ini. Kenapa Pak Haji? Kira-kira hafal semua Pak ya doa tadi Pak ya? Mudah-mudahan bisa diamalkan ini. Kadang tahu tapi nggak diamalkan Pak Haji. Pokoknya jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir. Habis sholat itu minimal itu. Ustadz, saya kalau habis sholat langsung ada kerjaan di jalan, enggak apa-apa wiridan itu. Kan dalam Quran fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan itu wa ala junubikum. Kalau habis sholat jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir, jangan. Wiridan dulu. Nggak bisa duduk lama, ya udah sambil jalan enggak apa-apa. Sunnahnya begitu kan. Kan ada orang yang kalau habis sholat nggak mau didoain sama imamnya, ada juga enggak apa-apa, silakan. Kenapa ada imam kemudian berdoa yang lain mengamini, yang lain mengamini? Itu juga ada argumennya gitu. La yajtami'u mala'un fayad'u ba'duhum wa yu'aminu ba'duhum illa ajabahumullah. Siapa di antara satu kaum
yang berkumpul, kemudian yang satu berdoa, yang lain mengaminkan, illa ajabahumullah, kecuali Allah akan mengijabah doa tersebut. Jadi kalau imamnya doa, yang lain semangat aminnya itu Pak Haji. Allahumma a'inni ala dzikrika, amin, amin. Karena illa ajabahumullah itu. Apalagi dalam hadis ada 2 waktu, mohon maaf, yang itu menjadi waktu mustajab. Ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, ayyud du'ai asma', wahai Rasulullah, doa yang paling dengar itu di waktu kapan? Paling didengar oleh Allah itu di waktu kapan? 2 jawaban Nabi, jauful lailil akhir dengan dubura kulli salatin maktubah. Jaufal lailil akhir dengan dubura kulli salatin maktubah. Sepertiga terakhir, malam terakhir, setengah 3 ke bawah itu, dan setiap selesai sholat maktubah itu doa paling mustajab. Mudah-mudahan bangun semua Pak Haji ya, malam hari bangun, masukin sendal. Itu jam 3 ke bawah itu waktu mustajab. Jadi kalau kata Imam Syafi'i itu waktu kalau kita minta nih pagi hari bisa dapat itu. Jadi ibarat memanah itu tepat sasaran. Itu doa kalau dimintakan pada sepertiga terakhir itu. Minimal 2 rakaat setiap hari. Kalau tidak bisa, minimal Bapak sebelum tidur baca Amanar Rasul. Pernah saya sampaikan berkali-kali, Amanar Rasul itu bisa mengcover seluruh pahala qiyamul lail semalaman suntuk. Wa dubura kulli salatin maktubah, setiap selesai sholat itu doa mustajab. Ada yang mengatakan dubur itu di dalam sholat, ada yang mengatakan di luar sholat. Kalau saya bilang dua-duanya bisa diamalkan. Karena bagi yang berpendapat dubur itu di dalam sholat, mereka mengatakan itu bagian daripada sholat. Mohon maaf Pak ya, dubur itu belakang. Tahu kan? Dubur itu pantat, bahasa kitanya pantat. Itu bagian daripada badan kita atau luar badan kita? Bagi yang berpendapat di dalam sholat, itu bagian daripada badan kita. Bahasanya dubura kulli sholatin maktubah, setiap selesai sholat maktubah. Berarti di dalam apa di luar sholat itu Pak? Bagi yang berpendapat berarti di dalam tuh, karena itu bagian daripada sholat. Dubur bagian daripada badan apa bukan? Badan. Berarti doanya sebelum salam tuh, innaka hamidum majid. Bapak doa tuh, dan memang diajarkan oleh Nabi itu. Nabi pernah memberikan doa kepada beberapa sahabat. Salah satu sahabat, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira, itu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu dibaca sebelum salam. Ya Allah, hamba berlindung kepada Engkau dari siksa kubur, dari fitnah dunia akhirat, dari fitnah hidup dan mati, dihindarkan daripada neraka. Itu dibaca sebelum salam. Tapi ada satu hadis Pak, bunyinya begini, man qara'a ayatal kursi fi kulli duburim minas salat atau min salatil maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat maktubah, tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Kira-kira ayat kursi dibaca di dalam sholat apa di luar sholat itu? Padahal bahasanya sama-sama dubur itu, sama-sama selesai, dubur itu selesai. Nah, ulama mengatakan bacaan ayat kursi itu dibaca setelah sholat maktubah itu. Maka saya mengatakan dua-duanya bisa diamalkan. Sudah jangan berantem gara-gara dubur aja berantem ini Pak Haji. Yang paling betul di dalam sholat itu, yang paling mustajab.
Enggak, saya bilang dua-duanya bisa diamalkan. Sebelum salam kita berdoa juga, setelah salam jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir. Ya, berdoa dulu Allahumma antas salam, minta selamat. Baca ayat kursi. Syukur-syukur baca kulhu. Siapa yang baca kulhu habis sholat, baca falak bin nas habis sholat, takfika min kulli syai, kata Rasulullah, akan dijaga dari segala keburukan yang akan menimpanya. Taib. Itu satu, Pak ya, mudah-mudahan bisa diamalkan. Yang kedua, mudah-mudahan gak pensiun kita beramal ini. Pensiun. Nabi itu tidak pernah meninggalkan satu doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, atau kalau bareng-bareng sabbit qulubana ala dinik. Ditambahin boleh wa ta'atik itu. Mari sama-sama, Pak. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Coba diulang lagi, Pak Haji. Pak Haji Yusman. Habis ini Pak Nasir. Siap-siap. Diulang, Pak Haji. Ya muqallibal qulub. Terus Sabit qalbi ala dinika wa ta'atika. Wa ta'atika. Nah, Pak Nasir, silakan Pak Nasir. Habis ini Pak siapa ya? Nah, ala dinika wa ta'atika. Taib. Pak Haji. Pak Haji siapa namanya? Pakai Meher dulu, pakai Meher. Ya Allah, lupa sih. Pakai Meher dulu. Nah, jangan sabit kalbi ya. Kalau kalbi, kolbi. Ada lagu itu. Ya habibal qalbi. Ya, jangan ya habibal kalbi. Wahai anjingku, itu kan. Hati-hati. Kalau kalbi anjing, kalau kolbi hati. Coba Pak Muhammad Kemher. Enggak, jangan-jangan saya ngomong begini enggak hafal semua kan, saya pengen tahu gitu. Percuma. Ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya muqallibal qulub itu maksudnya Allah ya. Ya muqallibal qulub, ya itu wahai. Ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai. Muqallibal qulub, zat yang membolak-balikan qulub, hati-hati manusia. Sabit itu kokohkan. Qalbi, hatiku, ala dinika, agar selalu berada dalam agamamu. Maksudnya agar selalu berada dalam ketaatan di atas agamamu, wa ta'atik, dan ketaatan di jalanmu. Hafal semua Pak Haji ya? Mari sama-sama. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulubi, itu ya. Kalau lengkap harokatnya begitu. Ya muqallibal qulubi. Tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Ustaz, saya mah doa pakai bahasa Jawa aja. Pakai bahasa Indonesia ya enggak apa-apa, silakan. Ini kan doa langsung dari Nabi ini. Enggak apa-apa, Bapak doa pakai bahasa apa saja, Allah paham. Cuma ini saya sampaikan redaksinya yang langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar kecipratan berkahnya itu. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku agar selalu berada dalam agamamu dan selalu berada dalam ketaatan di jalanmu. Itu ditanya oleh istri beliau, wahai Rasulullah, saya selalu mendengar engkau membaca doa ini. Pengen tahu alasannya apa? Kenapa? Jawaban Nabi satu,
qulubul ibad baina asabi'ir rahman. Qulubul ibad, hati-hati hamba Allah itu baina asabi'ir rahman, berada di antara jari jemarinya Tuhan. Jangan dibayangkan jari jemarinya Tuhan seperti manusia gitu Pak ya. Allah nggak bisa sama dengan manusia. Allah nggak boleh dibatasi dengan tempat, dengan waktu. Arah yang 6, depan, belakang, samping kanan, samping kiri, atas, bawah, nggak boleh. Karena itu semua wilayah makhluk. Makhluk itu terbatas, lemah. Allah nggak boleh terbatas, nggak boleh lemah. Seperti ada orang menakwilkan, menafsirkan Allah bersemayam, duduk di atas arsy. Sebentar saya tanya, duduknya seperti apa? Nggak bisa jawab dia. Kalau dia jawab duduknya seperti manusia, maka dia sudah menyamakan Allah dengan manusia. Karena arsy itu terbatas Pak. Meskipun makhluk terbesar, tetapi terbatas, dan Allah nggak boleh terbatas. Kalau terbatas berarti lemah. Kalau lemah bukan Tuhan. Bisa dipahami Pak Haji? Maka Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy itu harus ditakwilkan. Nggak boleh dibayangkan Allah duduk seperti manusia gitu, nggak boleh. Walam yakul lahu kufuwan ahad, itu pondasinya itu. Makanya ada sahabat, kenapa kok sering baca kulhu habis sholat? Karena ini pondasi Pak. Sampai Nabi menanyakan, tanyakan kenapa dia kalau habis sholat, kalau sholat bacanya kulhu terus gitu. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu lagi. Dia jawab, ana uhibbuha. Saya mencintai surat Al-Ikhlas ini. Kemudian Nabi mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu terhadap surat Al-Ikhlas menyebabkan kamu akan masuk ke dalam surga. Ini pondasi akidah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu gak boleh sama dengan makhluknya. Jadi ketika Allah mengatakan yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan makhluknya, itu jangan dibayangkan Allah sama dengan makhluk. Ini namanya pelajaran akidah ini Pak. Jangan sampai kita seperti orang mujassimah. Kalau akidah kita seperti itu, batal kita. Keislaman kita bisa batal itu. Karena menyamakan Allah dengan makhluk. Pokoknya begini kaidahnya Pak, mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dalik gitu. Itu kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang terlintas dari hati tentang Allah, dalam pikiran kita tentang Allah, Allah nggak seperti itu, kira-kira begitu. Allah nggak seperti yang kita bayangkan. Jawaban Nabi tadi apa Pak? Qulubul ibad baina asabi'ir rahman. Hati-hati hamba Allah itu berada di jari jemarinya Tuhan. Kata Rasulullah, kalau Allah mau ini orang berada dalam kesesatan, tinggal dibalikan saja. Kalau Allah pengen orang ini berada dalam ketaatan, tinggal dibalikan saja, hatinya gampang. Berapa lama, mohon maaf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngajak pamannya untuk masuk Islam, nggak masuk aja. Siapa? Abu Thalib ya. Ayo pamanku tercinta. Ya beliau yang nolong Rasulullah kan, yang merawat Rasulullah. Tapi diajak masuk Islam nggak mau kan. Ayo pamanku masuk Islam. Kalau saya masuk Islam, bagaimana dengan agama nenek moyang saya? Dia gengsi juga itu Abu Thalib itu. Padahal jasanya udah nggak ketulung lah. Makanya mohon maaf, salah satu tanda terima kasih Rasulullah terhadap Abu Thalib, anaknya dinikahkan dengan putranya kan, dengan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Rasul itu nggak bakal melupakan jasa. Beliau orang yang paling menghargai jasa orang. Makanya Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu selalu disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sudah meninggal lama. Kenapa? Jasanya besar Pak. Jasanya terhadap Islam ini besar. Nah Abu Thalib juga begitu. Meskipun beliau prihatin, ya Allah paman saya kok nggak mau masuk Islam. Ini juga tanda ya, manusia ini hanya kewajibannya hanya mengajak saja.
bukan memaksa. Nabi tidak kuasa mengajak pamannya sendiri. Kemudian turun ayat apa itu? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah terhadap orang yang engkau cintai. Maksudnya Abu Thalib. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Sampai beliau mengatakan sambil prihatin, inna abi wa abaka finnar, ayahku dan ayahmu ada di dalam neraka. Tapi nerakanya Abu Thalib paling ringan gitu. Paling ringan. Ya, karena ya Allah, jasa Abu Thalib itu luar biasa. Melindungi Nabi. Nah, Abu Thalib kan termasuk orang yang ditakuti juga ya oleh orang-orang kafir Quraisy. Sesepuh lah kira-kira. Tapi di akhir hayatnya nggak mau masuk Islam. Itu hidayah itu begitu. Sama seperti orang tanya sama saya, solehnya orang tua itu menjadi sebab terbesar menjadikan solehnya seorang anak. Tapi bagaimana dengan Kan'an misalnya, anaknya Nabi Nuh? Nabi Nuh orang soleh, tapi anaknya malah kafir, nggak ngikutin ayahnya. Kemudian dengan Qabil, siapa Qabil? Anaknya Nabi Adam. Nabi Adam orang soleh, tapi anaknya bunuh saudaranya sendiri, Habil. Saya bilang itu wilayah hidayah, wilayah taufiknya Allah yang meskipun manusia berupaya 1000 kali ngajak untuk baik, kalau Allah nggak berkenan nggak bisa itu. Nah, makanya kita diperintahkan itu hanya menyampaikan saja. Kewajibannya hanya menyampaikan saja. Urusan hidayah urusan Gusti Allah. Tetapi umumnya kebanyakan ya orang tua yang soleh anaknya akan baik. Kebanyakan begitu. Toh dari 4 anaknya Nabi Nuh yang 3 kan beriman. Sam, Ham, Yafith. Yang membangkang 1 doang, Kan'an doang. Gitu. Mudah-mudahan anak kita soleh semua Pak ya. Dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa tadi, ini udah 2 nih doa nih Pak. Jangan ditinggalin nih Pak. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, sama ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Kenapa kita minta seperti itu? Mohon maaf. Tadi saya katakan berapa banyak orang yang rumahnya dekat masjid tapi nggak tergerak untuk ke masjid itu. Itu kan berarti ada sesuatu yang masalah itu, sesuatu yang salah dalam hatinya. Kenapa sampai Allah nggak menggerakkan dia untuk datang ke masjid? Alhamdulillah, bersyukur ini Pak ya. Kita bisa ke masjid ini bukan semata-mata jerih payah kita, tapi Allah gerakkan itu Pak. Allah bangunkan Bapak sebelum subuh itu. Tanda Allah ridho kepada kita, tanda Allah senang, pengen kita ibadah kepadanya itu. Jadi kalau kita mau tafakur, kenapa Bapak mau sholat subuh ini? Karena digerakkan oleh Allah. Allah pengen kita ini memohon kepadanya. Kita selalu berada di jalannya, kira-kira begitu. Tapi kalau kita kok mudah melakukan maksiat itu, nah itu juga hati-hati, tanda-tanda. Jangan-jangan Allah memberikan istidraj kepada kita itu. Hati-hati juga. Oke, ini pembukaan. Kebetulan saya nggak bawa kitab. Saya ingin ngaji 1 ayat aja ini Pak ya.